Selamat pagi anak-anak, berjumpa kembali dengan Miss Dewi dalam pelajaran tematik. Ya, kali ini kita akan belajar masih di tema 5 pahlawanku, subtema 2. Dan pada video pembelajaran kali ini kita akan belajar di pembelajaran 3 dan pembelajaran 4 ya anak-anak. Nah, kali ini Miss Dewi akan membahas di buku modul anak-anak. Silakan buka buku modulnya halaman 25. Baik, anak-anak, apabila sudah siap, saya akan bahas kembali yang pertama ini, yang muatan IPA. Nah, pada pembelajaran kali ini kita akan belajar pemanfaatan sifat-sifat cahaya pada lensa pembesar atau loop. Sifat-sifat cahaya dapat dimanfaatkan di berbagai bidang kehidupan. Salah satu ada pada alat optik seperti kacamata, loop atau lensa pembesar, dan mikroskop. Alat-alat optik tersebut bekerja dengan menggunakan prinsip kerja cahaya, yaitu sifat-sifat cahaya. Nah, loop merupakan alat optik yang terdiri dari sebuah lensa cembung di permukaan, dipergunakan untuk melihat benda kecil supaya tampak lebih jelas atau lebih besar. Loop merupakan alat optik yang terdiri dari sebuah lensa cembung dipergunakan untuk melihat benda kecil supaya tampak lebih jelas atau lebih besar dari ukuran sebenarnya. Lensa cembung pada loop akan membentuk bayangan maya yang diperbesar dari sebuah benda yang diletakkan di antara titik fokus atau F dengan titik pusat lensa. Pada benda yang diamati dalam dua keadaan, yaitu ketika mata berkomodasi maksimum dan mata berakomodasi tidak maksimum. Berikut kita akan lihat bagian-bagian dari loop atau kaca pembesar ya anak-anak. Oke, ada tangkai loop. Nah, ini dia anak-anak ya. Tangkai loop ini, tangkainya dipakai pengamat untuk memegang loop. Ada skru penghubung, atau pengendali ini anak-anak. Jadi skru penghubung ini memiliki fungsi untuk menghubungkan antara tangkai loop dengan kepala loop. Nah, yang ketiga ada kepala atau bingkai loop. Nah, yang ini, yang lingkaran ini anak-anak. Lingkaran yang dipakai sebagai bingkai lensa cembung pada loop. Terus yang keempat ada lensa cembung loop. Lensa cembung berfungsi untuk memperbesar benda berukuran kecil agar tampak lebih besar. Nah, di tengah-tengah ini lensanya. Nah, anak-anak, sekarang mari kita beraktivitas. Nah, kita akan membuat loop sederhana. Nah, apa saja alat-alat yang kita gunakan untuk membuat loop sederhana? Yang pertama, alat dan bahan yang perlu anak-anak persiapkan di rumah adalah kantong plastik bening atau botol kaca yang bening yang permukaannya rata. Nah, yang kedua itu air yang jernih ya anak-anak, jangan air yang keruh. Yang ketiga, kertas atau buku modul anak-anak yang sudah ada dengan tulisan. Nah, langkah kerjanya bagaimana? Yang pertama, isi kantong plastik dengan air atau botol, anak-anak pakai botol juga bisa. Isi kantong plastik dengan air, kemudian ikat yang kuat, jangan sampai airnya nanti tumpah, nanti kena buku kalian bisa basah. Kemudian letakkan kertas di bawah kantong plastik yang sudah berisi air tersebut. Nah, sekarang anak-anak amati tulisan asli dengan tulisan yang kalian lihat dengan menggunakan kantong plastik yang sudah berisi air. Nah, ulangi dengan kantong plastik berukuran 1/5 kali lebih besar atau lebih kecil dari ukuran sebelumnya. Nah, bandingkan hasilnya. Nah, anak-anak, dari percobaan ini kalian bisa membuat laporan hasil kegiatan percobaan. Buatlah di dalam tabel yang Miss Dewi sudah siapkan di buku modul anak-anak. Dari laporan hasil kegiatan tersebut, kalian harus menulis nama percobaannya apa. Nama percobaannya adalah membuat
loop sederhana. Jadi tujuannya apa? Tujuan kita melakukan kegiatan ini apa? Terus alat dan bahannya, langkah kerja, dan kesimpulan yang terakhir. Jadi silakan anak-anak nanti praktekkan di rumah cara membuat loop sederhana dengan menggunakan plastik bening. Baik anak-anak, selanjutnya kita akan lanjutkan pelajaran kita dengan muatan bahasa Indonesia. Presentasi informasi berdasarkan isi bacaan. Nah anak-anak, pada pembelajaran sebelumnya kalian sudah belajar tentang Sultan Hasanuddin dan nilai-nilai kepahlawanannya. Nah sekarang kamu akan belajar Sultan Mataram, yaitu Sultan Agung. Sultan Agung ini memiliki peninggalan dalam bidang budaya, yaitu seni dan kalender Jawa. Peninggalan beliau itu mewarnai budaya masyarakat Jawa. Nah anak-anak, nanti kalian bisa membaca Sultan Agung atau Sultan Besar dari Kerajaan Mataram. Nah silakan nanti anak-anak dari pembacaan yang kalian baca, seperti video pembelajaran sebelumnya, apa yang sudah kamu ketahui dari bacaan tersebut. Nah sekarang apa yang ingin kamu ketahui lebih lanjut tentang Sultan Agung? Berarti apa yang kamu ingin ketahui lebih lanjut, berarti anak-anak membuat daftar pertanyaan sesuai dengan adik Simba yang sudah kita pelajari ya. Apa, di mana, siapa, mengapa, dan sebagainya. Baik, selanjutnya saya akan lanjutkan di pembelajaran kita, pembelajaran yang keempat. Nah, pembelajaran yang keempat ini sama dengan pembelajaran sebelumnya di pembelajaran 3, yaitu informasi penting dalam bacaan. Nah, informasi penting dalam bacaan ini kita akan belajar pahlawan berikutnya, yaitu Kapitan Patimura. Yuk kita baca bersama-sama bacaan berikut. Kapitan Patimura adalah pahlawan dari Maluku. Beliau lahir pada 8 Juni 1783 dan meninggal pada tanggal 16 Desember 1817. Patimura bangkit memimpin rakyat Maluku melawan kekejaman Belanda. Pihak Belanda menguasai perdagangan rempah-rempah di seluruh kepulauan Maluku. Rakyat diharuskan menjual hasil pertaniannya dengan sangat murah dan bahkan harus menyerahkan beberapa bahan pangan kepada Belanda. Pada tahun 1817, perlawanan rakyat Maluku yang dipimpin oleh Patimura berhasil merebut benteng Durstet di Saparua. Perlawanan Patimura meluas ke Ambon, Seram, dan tempat-tempat lainnya. Setelah berulang kali kalah melawan pasukan Patimura, akhirnya Belanda meminta bantuan pasukan dari Jakarta. Keadaan menjadi terbalik, Belanda makin kuat dan rakyat Maluku terdesak. Akhirnya Patimura tertangkap Belanda dan pada tanggal 16 Desember 1817 Patimura menjalani hukuman mati di tiang gantungan. Nah anak-anak, berdasarkan teks di atas kita bisa menjawab pertanyaan berikut. Nah, yang pertama, hal-hal positif apa yang bisa dicontoh dari Patimura atau Kapitan Patimura? Ya, yang pertama hal-hal positif yang bisa kita contoh adalah kerja keras. Yang kedua, itu ada berani membela kebenaran. Yang ketiga, rela berkorban untuk negara. Nah, anak-anak, sekarang pertanyaan yang kedua, bagaimana perjuangan yang dilakukan oleh Patimura? Perjuangan yang dilakukan Patimura adalah Patimura bangkit, dia anak-anak, bangkit melawan Belanda, dan memimpin rakyat Maluku. Nah, dari perjuangannya itu Patimura berhasil merebut benteng yang ada di Saparua dan Patimura berhasil memperluas daerahnya dari Ambon, Seram, dan tempat-tempat lainnya. Baik, pertanyaan selanjutnya,
Apa dampak dari perjuangan yang dilakukan Pattimura? Nah, dampak ini ada dua dampak ya anak-anak, ada dampak positif dan ada dampak negatif. Kita akan bahas dari dampak positif terlebih dahulu. Nah, dampak positif dari perjuangan yang dilakukan Pattimura adalah beliau berhasil merebut benteng Dorset di Saparua. Nah, apa dampak negatifnya? Pattimura tertangkap oleh Belanda dengan bantuan dari pasukan dari Jakarta sehingga Pattimura menjalani hukuman mati. Nah, sekarang apa alasan dari perjuangan Pattimura? Nah, dari bacaan tersebut kita dapat mengetahui perjuangan dari Pattimura ini mempunyai alasan, yaitu karena pihak Belanda menguasai perdagangan rempah-rempah di seluruh Maluku. Rempah-rempah ini dikuasai oleh Belanda dan rakyat diharuskan menjual hasil pertaniannya dengan harga yang sangat murah dan bahkan harus menyerahkan beberapa bahan pangan kepada Belanda. Nah, anak-anak, dari perjuangan yang dilakukan oleh Kapitan Pattimura ini kita bisa mengaitkannya dengan nilai-nilai dari sila kelima Pancasila. Nah, dari sikap kepahlawanan ini kita dapat mengetahui apakah Kapitan Pattimura sudah mencerminkan sikap kerja keras? Ya, anak-anak. Apakah sikap Kapitan Pattimura menginginkan keadilan? Ya, tentu saja. Dia ingin supaya masyarakat dari Maluku memperoleh keadilan. Dan yang ketiga, apakah sikap Kapitan Pattimura menginginkan kedaulatan wilayahnya diakui? Jelaskan. Ya anak-anak, karena Kapitan Pattimura menginginkan supaya masyarakat Maluku dapat menikmati hasil dari pertaniannya atau perkebunannya, yaitu rempah-rempah. Nah anak-anak, dari sikap-sikap kepahlawanan ini kalian bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari sebagai generasi muda. Nah, sikap-sikap apa saja yang perlu kalian tiru dalam kehidupan sehari-hari saat ini? Ya, misalnya contoh, bisa dikasih satu contoh di sini ada kerja keras. Nah, kerja keras ini contohnya kalian tidak boleh malas. Tidak malas saat belajar. Ya, jadi dalam kehidupan sehari-hari kalian bisa mencontoh sikap-sikap dari perjuangan dari para pahlawan yang sudah berjuang untuk merebut kemerdekaan Indonesia. Nah, anak-anak, sampai di sini pembelajaran kita di pembelajaran 3 dan pembelajaran 4. Semoga anak-anak sudah paham dan mengerti, dan apabila ada yang penting-penting yang sudah Miss Dewi bahas di sini, silakan anak-anak dicatat di buku modulnya atau di garis bawahi atau diberi warna stabilo. Ya, terima kasih. Sampai jumpa pada video pembelajaran berikutnya. Tuhan memberkati.